Kempot Keluarga Manajemen Podcast. Udah mulai? Oke, kembali lagi bersama kita di part 2. Di Kempot ini bahas lagi ke masalah kepanitiaan Mas Yani. Jadi kita ada beberapa topik yang dibahas lagi di part 2. Ini kembali ke divisi dalam kepanitiaan. Tadi kan masih menyinggol-nyinggol nih sedikit. Ini kita agak gempur ke divisi. Ini yang pertama nih, mungkin bisa Bang menjelasin ke divisi. Tadi kan ada pertama ketua, sekretaris bendahara. Bentar ya. Yang lainnya Luas, aku mau ini. Lu izin. Jadi ya. Ini dibahas tipis-tipis aja Bang. Yang penting enak. Langsung ke poinnya aja ya. Tadi tugas tanggung jawab sebagai seorang sekretaris sudah tadi ya. Berarti masuknya ke sesi acara. Yang dipilih atau ditunjuk sebagai seorang seksi acara ini sebenarnya dia punya tugas dan tanggung jawab yang mungkin cukup berat, karena yang mengatur jalannya suatu ini masuk langsung teman-teman langsung pahami, langsung ngambil oh ini tujuan yang sebagai seorang seksi acara atau tugas dan tanggung jawab sebagai seorang seksi acara itu seperti ini. Karena yang jelas di situ ya mengadakan suatu acara, suatu kegiatan itu yang dipandu oleh seorang seksi acara. Jalannya sebelum masuk ke jalannya suatu acara, schedule timeline kegiatan, timeline suatu acara itu pertama ini pembukaan ini acaranya apa, di tengah-tengahnya isi ini acaranya apa, butuh acaranya apa. Terus di situ masuk dari situ. Ini tugas seorang sesi acara juga sebenarnya. Siapa sih yang bisa hadir pada saat kegiatan ini? Yang mengetahui yang terlebih dahulu bahwasannya yang bersangkutan atau siapa yang bisa kita undang untuk hadir di suatu kegiatan, suatu acara, di kegiatan ini, itu sesi acara. Baru dia teruskan ke humas yang menjalankan kayak antar surat, komunikasi sama yang bersangkutan, itu kan tugasnya humas. Tapi seksi acara itu poinnya tadi itu schedule timeline suatu kegiatan, suatu acara yang mau dijalankan, itu tugas seorang seksi acara. Terus mengontrol penuh berjalannya kegiatan itu sesuai apa enggak ambaradul yang ada, sama yang satu tadi ini sharing ya, yang saya sampaikan ini yang saya jalankan, yang pernah saya jalankan, yang berkenan hadir, yang mau kita undang untuk hadir di acara ini siapa aja, itu yang diketahui terlebih dahulu itu seorang seksi acara. Lanjut ke humas, langsung ke humas aja, tadi kan udah sentil ya humas ya. Humas itu dari yang seksi acara sebenarnya. Seksi acara ini minta bahwasan yang hadir nih Pak ini contohnya, Ibu ini contohnya, oh perwakilan dari UPM ini contohnya. Si humas itu punya tugas dan tanggung jawab untuk ngantarin surat, untuk koordinasi dan komunikasi terkait beliau ini bisa hadir dan tidaknya pada acara itu. Terus survei lokasi itu kan tugas seorang humas ya. Karena ketika dia dipilih sebagai seorang humas, dia harus benar-benar tahu fungsinya kembali tadi dari awal tadi yang disampaikan tadi. Terus fungsinya itu garis besarnya itu tadi itu antar surat, koordinasi dan komunikasi sama yang bersangkutan yang mau hadir pada saat kegiatan itu. Dan
humas ini juga sama sebenarnya. Ketika poin yang tadi koordinasi dan komunikasi ngantar surat ke siapa yang bersangkutan untuk hadir di acara itu, ada juga tata cara juga, etika juga, alur juga komunikasi. Alur komunikasinya seperti apa? Itu poin yang pertama. Yang kedua, hamil berapa? Iya, ini fatal nih, mantap. Ya itu yang fatal. Jadi ini berkesinambungan ya kalau masuk ke kegiatan ya, dari yang ketua pelaksana, SC, penanggung jawab tadi yang disampaikan. Sudah saya sampaikan tadi juga satu poin yang fungsi tugas dan tanggung jawab seorang SC itu kan upgrading kegiatan. Jadi kegiatan yang kita jalankan sekarang ini, contohnya kegiatan yang kita jalankan sekarang ini kita udah pernah jalankan. Yang kepala-kepala orang-orang yang paling penting, divisi-divisi yang paling penting, yang kita anggap bisa, kita anggap luar biasa, punya jam terbangnya tinggi dan lain sebagainya, dia bisa dong upgrading kegiatan yang kita jalankan sekarang. Supaya muncul suatu perubahan yang mungkin luar biasa, mungkin baru terjadi mungkin, dan itu baik. Yang pasti baik ya, bagus, menarik. Masuk lagi ke si perkap, menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan semua divisi. Ya, itu tugasnya seorang perkap. Peralatan, inventaris, kebutuhan apa yang dibutuhkan untuk menjalankan, untuk mensukseskan kegiatan yang kita adakan, kita rencanakan, kita sepakati bersama. Dan kalau bicara tentang perkap ini sebenarnya yang tugas yang paling berat, tanggung jawab yang paling berat di seorang perkap. Satu tugasnya lagi itu setelah dia mendatangkan alat itu, yang pertama dia data dulu, buat schedule juga, timeline juga. Kalau memang kegiatan yang diadakan selama sebulan, yang hari pertama, hari kedua, hari ketiga kan ada kalanya kan beda-beda kelengkapan kegiatannya. Nah itu yang disiapin sama seorang perkap. Terus tugasnya satu yang sama-sama begini, bertanggung jawab atas apa yang dia datangkan, peralatan-peralatan mungkin dari luar, disewa, dibeli, atau inventaris organisasi tersendiri. Itu yang tanggung jawab penuh itu si perkap. Tanggung jawab besarnya, yang bertanggung jawabnya ini kan tugasnya, fungsinya sebagai seorang perkap, sebagai seorang humas yang tadi saya sampaikan, sebagai seorang seksi acara. Tapi tanggung jawab penuhnya itu cuma satu poin sebenarnya kalau dari saya, bertanggung jawab kepada ketua pelaksana. Sebenarnya tanggung jawab, dia punya tanggung jawab cuma itu doang. Dari yang saya tahu ya, yang pernah saya jalankan itu seperti itu. Dia bertanggung jawab untuk tugas dan tanggung jawabnya, job desk-nya itu sama ketua umum, ketua pelaksana, ketua pelaksana yang ditunjuk, yang dipilih untuk mengkoordinasi anggota-anggotanya, pasukan-pasukannya, komunikasi, mencoba untuk menjalin komunikasi yang lebih baik supaya orang-orang yang ketika kita dipilih, orang-orang yang dibentuk dalam satu kepanitiaan itu rukun, damai, dengan senang hati untuk menjalankan. Itu tugas fungsi seorang ketua. Setelah perkap masuk ke PDD. Ya, PDD ini kan ada 3 sebenarnya. Ya, ada 3 tugas utama, dan yang 3 tugas utama ini sebenarnya PDD ini langsung ada 3. Kalau menjalankan suatu kegiatan, terus yang mana di situ SDM-nya banyak, lebih mungkin sebisa mungkin PDD-nya itu dibagi satu persatu. Ya. Yang jelas publikasi, dokumentasi, dan dekorasi. Oke. Publikasi ini dia kerjasamanya dengan seorang seksi acara. Kita menjalankan kegiatan
kapan, kita mau datangkan siapa, terus publikasikan, menginformasikan bahwasanya kami mengadakan kegiatan ini. Nah, untuk audiensnya siapa nih? Tujuannya ke siapa nih? Nah, itu kan komunikasi koordinasinya kan sama seksi acara sebenarnya. Terus si publikasi ini juga sama. Publikasi ini dia punya tugas dan tanggung jawabnya itu kalau memang benar-benar dia tahu ada dua poin. Dia kalau publikasi kan menginformasikan, itu kan dalam bentuk konten ya contohnya ya, konten atau snap PA contohnya. Itu kan setidaknya supaya menjelaskan menginformasikan kepada yang melihat konten itu jelas gitu loh. Setidaknya nggak cuma di pamflet doang informasinya, ada caption, kalimat yang menerangkan adanya kegiatan ini, informasi ini. Nah, jadi yang si publikasi ini dia harus tahu, dia ngupload konten, ngupload satu video, ngupload satu foto ini nggak cuma sekedar ngupload nih, tapi ada nih caption yang menerangkan, kalimat yang menerangkan. Kita ngupload di bawahnya itu tulisannya apa, nah kayak gitu. Itu publikasi. Dekorasi. Orang ini yang punya tanggung jawab penuh pada saat kegiatan di lapangan. Dekorasi. Yang berhak untuk desain dekorasi. Kayaknya panggungnya bentuknya segitiga deh kayaknya. Persegi deh kayaknya. Nah itu hak dan tanggung jawab penuh seorang dekorasi. Makanya di kementerian itu munculnya kan PDD, sebetulnya kan PDT, 3 rangkaian. Punya ada 3 tanggung jawab yang utama yang dibagikan sebisa mungkin ya, dibagikan ke 3 orang yang pegang. Terus yang si dekorasi ini dia kerja sama seksi acara, sama tim dia juga yang PDD tadi. Orang ngambil gambar, video, foto, mau buat videografer, fotografer itu kan backgroundnya kan harus cantik lah, harus pas lah. Terus kita buat kegiatan kayak kegiatan apa ya contoh kegiatan ya? LDKM contohnya. Itu kan backgroundnya kan harus benar-benar menunjukkan, memperlihatkan bahwasanya kegiatan ini latihan dasar kepemimpinan mahasiswa. Kayak kita full setiap harinya musikan, ketawa, joget-joget, atau mungkin setiap hari latihan silat kan nggak mungkin ya, maksudnya yang gambar backgroundnya mungkin. Nah itu kan nggak mungkin. Jadi harus pas, harus sesuai. Dan ketika si dokumentasi ngambil yang kita mengundang dari luar, contohnya kan mungkin videografer dari luar, fotografer kan pas dengan. Terus itu juga ketika itu benar dekorasinya, desain lapangan kegiatannya, bentukannya seperti apa, itu juga salah satu unsur untuk ya menarik perhatian, benar sekali. Terus kegiatan juga berjalannya itu setidaknya lebih lancar. Atau ketika orang-orang yang pentingnya mungkin yang duduk di panggungnya gini, terus tataannya dekorasinya kan berlancar kan, keluar masuk, contoh jalan keluar masuknya aja lah. Ketika di depan pintunya yang keluarnya ditempatin salah, itu kan bisa ya berantakan gitu loh. Dekorasi. Terus satunya belum mas, belum ada 3 tadi soalnya. Publikasi, dekorasi, publikasi, dokumentasi, dan dekorasi. Itu udah pada sama yang tadi ya, yang dokumentasi ya, dokumentasi itu ya sama yang dekorasi tadi. Terus ketika dia dokumentasi juga dia harus memperjelaskan informasinya kepada si yang publikasi, yang publik ini, menginformasikan ini itu yang jelas. Ya tadi udah saya sampaikan tadi, captionnya jangan lupa, atau bahkan satu kegiatan yang dijalankan hari ini contohnya pembukaan kegiatan
itu dia harus yang yang dokumentasinya harus benar-benar tahu. Ini foto pembukaan nih, ini foto penutupan nih, oh ini foto sambutan nih. Dia harus tahu supaya ketika kita informasikan kegiatan itu, bahwasanya adanya kegiatan itu ke orang lain, dimatakan kaum awam atau teman-teman mahasiswa yang lainnya, mereka tahu jelas, oh kegiatannya oh kegiatannya menarik ya. Terus masuk ke sisi berikutnya, konsumsi, menyiapkan segala sesuatu yang untuk tugas fungsi seorang konsumsi pada saat kegiatan ini, dia harus petakan dulu, tahu dulu siapa aja sih yang hadir pada saat kegiatan itu sebenarnya. Karena jelas konsumsi apa ya bahasanya ya, konsumsi makanan lah, minuman, makanan, minuman untuk hidangan untuk kegiatan kita lah, contohnya seperti kita ngadain kegiatan gitu. Terus yang hidangan ini juga, makanan atau minuman juga, kenapa sih awalnya itu disampaikan bahwasanya kita harus tahu dulu siapa aja yang bisa hadir pada saat kegiatan itu, karena ini sangat penting sekali. Iya kali nanti rektor hadir kita kasihnya ya, udah gitu aku gelas. Terus seorang ketua pelaksanaan dia punya aquanya aqua botol. Itu kan beda, itu kan salah, maksudnya adanya salah. Terus estimasi biaya juga dari seorang bendahara. Karena konsumsi banyak mengeluarkan biaya. Betul sekali. RAB yang paling besar, yang paling banyak tuh itu sebenarnya adanya di konsumsi. Terus ketika kalau masuk yang dari RAB tadi, terus belanjaan tadi juga sebenarnya satu poin yang perlu dipahami sebagai seorang konsumsi di sini juga, dia harus bisa bertanggung jawab atas apa yang, maksudnya kwitansi belanjaan yang dia mau belanja apa terserah kamu, tapi jelas ada yang segini. Terus manajemen konsumsi juga. Ada kalanya kan saya punya pengalaman pernah melakukan suatu kegiatan, itu kan saya harus bertanggung jawab penuh tuh di kegiatan itu, karena saya juga termasuk panitia, bertanggung jawab penuh yang punya kegiatan itu. Ketika tamu dari luar nih, seenak dia makan, itu salah sebenarnya. Dia boleh makan, dia boleh minum, kita tidak larang. Tamu itu istimewa, tamu itu raja sebenarnya. Tapi yang bertanggung jawab penuh, oh ini kak, ini mbak, ini mas, ini pak. Punya tata krama yang sudah Dan dia harus tahu, harus paham. Jangan terus manajemen itu dalam arti ketika satu dos roti, tamu yang pertama kali datang dia bagikan untuk semua orang yang ada di situ. Itu kan manajemennya kan ternyata salah. Dia tidak tahu. Jadi ya benar-benar harus tahu jelas gitu tugas dan tanggung jawabnya dia. Terus masuk yang tadi kayak manajemen, sebenarnya semua itu masuk yang manajemen juga sih. Dan kalau buat saya, buat kita teman-teman, kita sebenarnya lebih pintar kalau bicara soal manajemen, karena kita jurusan manajemen, kita di kampus manajemen. Ya, branding juga yang mau masuk. Ya mau masuk ke AMM bisa nih. Bisa booming di bawah sini. Nanti itu kalau nggak kasih apa? Kasih nomor HP Mas Adi. Ya mungkin bisa ada sedikit kesimpulan tadi tentang masing-masing defisit dan tanggung jawabnya. Si antara lebih ke kayak otak lah, ada bagian tubuh ya. Dia yang ngatur semua pergerakan, dia yang ngatur konsumsi, dia yang ngatur perlengkapan, dia yang ngatur PDD. Humas dari konsumsi, alurnya juga sebenarnya berawal dari si acara. Terus kayak tadi juga Bang Cipto menggaris bawahi tentang deadline yang harus dilakukan, terus dibahas dengan ada yang sampai berantakan, pengiriman surat,
ada beberapa pertanyaan kayak kalau di kepanitiaan itu alur yang benar tuh kayak gimana sih? Mulai dari ya rekrutmen, benar-benar ada evaluasi nih. sampai akhir awal sampai akhir, dari rekrutmen ya rapat sampai event berlangsung sampai adanya evaluasi yang di akhir. Yang kita bahas tadi soalnya. alur kepentingan gitu ya, Iya, komunikasinya. iya, Komunikasi yang rapatnya itu gimana? Eh, kalau masuk penelitian kan kegiatan pastinya ya, menjalankan satu kegiatan baru ditunjuk dipilih siapa sih yang bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam suatu kegiatan yang jelasnya yang disepakati di suatu organisasi ya. Kita ikat di organisasi. Poin pertama itu kita kan tidak semerta-merta menunjuk pilih orang-orang kayak kamu nanti besok jadi panitia ini ya, kamu nanti besok jadi panitia itu kan nggak bisa sebenarnya. Itu hal yang salah sebenarnya. Kita harus benar-benar komunikasi sama orang itu ketika kita mau pilih. Maksudnya contohnya saya sendiri ya, Cipang kamu nanti besok bisa nggak jadi seorang ketua pelaksana kegiatan, contohnya kegiatan apa ya, DKM contohnya. Nah, kalau memang orang itu siap, itu dengan sendirinya teknis pelaksanaan atau di rapat dan sebagainya, job desk yang diberikan atau koordinasi dan komunikasi sama SC-nya di atasannya itu berjalan lancar dan mulus. Kalau orang itu memang belum siap atau kita tunjuk ke dia itu tapi dia masih ragu, masih bimbang, itu tuh sebenarnya tidak bisa. Dan tidak bisa dalam arti proses perjalanan atau kegiatan yang akan kita jalani itu pasti bersedar, pasti molor dan sebagainya. Kalau alur koordinasi dan komunikasi itu dari semua panitia yang ada sih sebenarnya arahnya cuma satu doang, sama ke ketua pelaksanaan kegiatan. Dari panitia-panitia yang ditunjuk, yang dipilih entah siapa, apapun itu dia punya job desk, tugas dan tanggung jawab dia. Setiap kali pelaksanaan kegiatan itu kan ada reportnya, ada briefingnya, ada evaluasinya, itu kan di-share di dalam grup, ya enggak? Di-share ya dalam grup ya. Tapi orang yang ditunjuk itu yang sebagai kepentingan apa itu, dia harus tahu diri, dia harus bisa langsung untuk koordinasi dan komunikasi sama si ketua pelaksana. Itu sebenarnya alurnya seperti itu sebenarnya. Cari jalan keluar sama-sama, kita cari mungkin perlengkapan, bahkan yang sebagai seksi perlengkapannya perlengkapan yang kurang juga pasti itu tapi dia punya komunikasinya lancar, komunikasi lancar kayak gitu sebenarnya. Caranya seperti itu sebenarnya. Jadi kadang-kadang saya juga sebenarnya bingung juga ketika melihat pribadi orang-orang yang seperti itu. Dan jelas bahwasannya di forum rapat atau pada saat sebelum pembentukan panitia kamu duduk sebagai ini sebagai itu kan ada obrolan di sini sebenarnya. Kamu siap atau enggak sih? Kamu mau atau tidak sih ditunjuk sebagai ini? Tapi ketika orang itu mau, kenapa ya pada saat berjalannya proses itu ada aja tidak bisa, tidak sanggup, banyak alasan dan lain sebagainya. Dan buat saya sendiri sih kalau untuk berbicara tentang di lingkup kegiatan apa itu, kita diberi suatu kepercayaan itu sebenarnya jarang. Ya, maksudnya ketika kamu dipercaya sebagai ini, kamu harus saya aja lah. Itu benar-benar saya menjalani dengan tulus dan ikhlas dengan senang hati. Kita itunya
mengabdi. Karena kepercayaan orang lain kepada kita itu kadang-kadang saja langkah. Jadi ketika orang itu percaya kamu sebagai ini, saya mau tidur atau tidur tidak jelas, mandi tidak jelas dan lain sebagainya, mau tidak mau harus konsisten sama yang tugas yang diberikan oleh seorang ketua, contohnya ketika saya sebagai perangkat contohnya. Kayak gitu sih. Kalau masuk ke kayak berbicara tentang alasan itu, buat saya itu sebenarnya itu risiko. Kalau kamu paham tentang kegiatan ini, kamu paham tentang menjadi divisi ini, tidak akan ada muncul alasan. Karena kamu sudah tahu, gambaran kegiatannya seperti ini. Saya tugas sebagai seorang perangkat nih, kegiatan ini besar nih, persiapannya banyak nih, masih ribet nih. Mungkin adanya mungkin ada yang meninggal di lapangan kegiatan, bisa jadi. Itu risiko sebenarnya. Terus yang jelas kamu di sini, kamu belajar kok. Jadi ketika dia punya mindset yang bagus, yang jernih, yang sehat, jalan dulu aku fokus dulu di kegiatan ini. Setelah ini baru ngurus lagi lah yang permasalahan tadi. Kalau mindset yang baik ini seperti itu sebenarnya. Iya, masuk ke tadi kan kita bahas kepanitiaan. Kepanitiaan itu pasti ada namanya alur rapat. Jadi dari awal sampai akhir rapat itu dibahas apa sampai berlangsungnya acara. Evaluasi bahkan. Evaluasi itu masih masuk ke kepanitiaan dia. Kalau dia sebagai ketua, aku ini misalkan saya jadi ketua LDKM nih. Jadi, amin. LDKM kan Asal ya? Iya. Kok berat ya? Susah ya bang. Ketua LDKM kan, aku punya panitia nih. Terus mau ngadain acara tersebut, pasti perlu adanya rapat. Rapat tuh pembagian tugas ke mereka, misalnya nih pembagian tugas, terus pembentukan panitianya. Karena aku pasti menggunakan rapat untuk menyelenggarakan event tersebut, gitu. Nah, step by step itu bang, dari langkah pertama rapatnya itu apa, rapat tentang apa, bahas apa, gitu. Rapat kedua sampai ke evaluasi itu apa bang? Oke. Nah, apapun itu kegiatan ya, ini yang aku tahu. Iya. Apapun itu kegiatan, yang pertama kan yang jelas pasti planning. Terus perencanaan. Setelah itu persiapan, pelaksanaan, baru yang terakhirnya evaluasi. Perencanaan ini ya. Ini poinnya dalam kita mengadakan suatu kegiatan. Yang pertama tadi kan planning, perencanaan tadi. Dia merencanakan bahwasanya akan mengadakan kegiatan ini contohnya. Terus dilihat lagi ke belakang nih, SDM-nya ada ini, anggota saya ada ini dan lain sebagainya. Ini mencukupi nggak sih untuk kami kerjasama untuk mensukseskan kegiatan ini? Atau sebenarnya cuma 5 orang kegiatan ini gede nih, nggak bisa dong. Setelah itu persiapan. Kalau yang personil sudah cukup, persiapan kegiatan. Apa aja yang harus disiapkan pada saat kegiatan ya. Baru pelaksanaan kegiatan. Persiapan kegiatan masuknya di rapat juga. Planning juga masuknya di poin rapat juga. Nah, kalau tadi rapat yang rapat pertama, kedua, ketiga, pembahasannya apa aja sih, gitu ya? Nggak salah. Kalau rapat pertama tuh yang aku jalanin ya. Ini sharing. Rapat yang pertama tuh yang jelas pembentukan kepanitiaan. Pembentukan kepanitiaan itu di situ kita nanya langsung nih sama yang bersangkutan siap apa enggak untuk dipilih sebagai divisi ini dan lain sebagainya. Terus setelah kalau memang sanggup, itu sebisa mungkin
setelah terbentuknya seorang ketua pelaksana atau penanggung jawab umum, ketua umum, dia buatkan SK. Ya. Jadi Anda, saudara, sahabat, teman saya yang dipilih sebagai divisi ini dalam kegiatan ini, di kementerian ini, dalam kegiatan ini sebisa mungkin bertanggung jawab. Terus tugas dan tanggung jawab kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kalau memang kamu tidak bisa bertanggung jawab, kamu tidak bisa konsisten, komitmen, profesional untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kamu ini, kamu kena ini, sanksi ini contohnya. Nah, itu dibentuk pada saat rapat pertama. Kalau memang waktu rapatnya panjang, mungkin dari malam sampai pagi, sore sampai pagi, mungkin bisa langsung sebelum membahas tentang jenis pelaksanaan kegiatan atau membahas tentang fungsi dan tugas tanggung jawab masing-masing divisi yang ada di kegiatan itu tema kegiatan. Ya, itu rapat pertama sebenarnya. Jadi ketika ada tema kegiatan, membentuk kader yang membentuk kader yang berkualitas, unggul dan terpercaya lagi. Caranya kayak gitu. Itu kan kita harus menyiapkan segala sesuatu supaya tema yang kita buat tadi itu bukan cuma sekedar tema gitu loh maksudnya. Tema yang cukup prinsip. Iya. Jadi ada hasilnya meskipun 1-2 orang lah. 10 orang peserta, 5 orang lah paling tidak lah yang paham gitu. Setidaknya ada yang menyangkut masuk nggak keluar. Ya. Setidaknya nggak kiri tembus kanan ya. Iya. Itu dapatnya di rapat pertama. Iya. Rapat pertama. Rapat kedua, pembagian job desk sama tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kalau di awalnya di rapat pertama tadi kalau yang waktunya panjang, itu kan langsung dibahas sekaligus. Setelah tema, tugas dan tanggung jawab, kamu sebagai seksi acara, tugas dan tanggung jawab pemimpin dan sebagainya, kan memang orang belum tahu atau baru pertama kali tergabung di organisasi, belajar di organisasi ini, kita harus jelasin dulu. Iya benar. Biar nggak bingung ya kan, jalanin tugas dan tanggung jawabnya. Nggak salah. Setelah itu di rapat kedua tuh udah langsung pembagian job desk. Jadi dari ketua umum lagi ralat, ketua pelaksana langsung bagi job desk kegiatannya masing-masing, persiapannya. Si Perka nyiapin apa sih, sekretaris proposalnya kapan nih selesai nih, kapan nih naikin, terus bendahara surat untuk para undangan, tamu undangan kapan nih harus dikeluarkan, dan sebisa mungkin dari job desk yang pertama diberikan oleh ketua pelaksana itu sebisa mungkin dijalanin dengan baik dan benar, karena perubahan yang muncul itu dari situ dilihatnya. Ketika udah pembagian job desk pertama, tugas dan tanggung jawab yang pertama diberikan oleh seorang ketua pelaksana, yang awal itu kamu udah melenceng atau manajemen waktunya berantakan, itu kesananya itu melambat terus. Jadi banyak setan lah. Ikan sebenarnya. Mau biasa itu? Berarti tadi bahasnya alur panitia seperti itu bentuknya. Setelah itu kan bakal ada penyelenggaraan. Penyelenggaraan habis itu adanya habis penyelenggaraan evaluasi. Nah, kita bahas akhirnya aja bang. Akhirnya aja yang kita bahas. Agak mantap soalnya. Pembahasan di evaluasi itu agak mantap. Sebelum menjelaskan ini, kan udah ada teman-teman mungkin tahu artinya evaluasi, mungkin nggak tahu artinya evaluasi. Yang patut dievaluasi di panitiaan itu siapa dan apa bang? Siapanya tuh misalnya ketua pelaksana bisa dievaluasi nggak, humas bisa dievaluasi nggak, mungkin abang kasih tahu gimana pengalaman abang sebelumnya. Oke. Evaluasi ya.
Sebentar lagi Mas. Oke. Sampai jam 12 berapa? Iya. Oke, nanti bakal dikat. Mungkin bisa dijelasin lagi Pak kalau nanti yang bakal motong-motong agak susah. Evaluasi. Kalau masuk evaluasi ya, evaluasi itu jelas ya. Tapi kalau yang sekarang ini rata-rata kalau pada saat evaluasi itu salah dia berargumen, memberikan pendapat. Karena dia maksudnya lebih banyaknya ke curhat. Benar, sering gitu tuh. Ya, maksudnya yang saya alami, yang pernah saya temui, yang pernah saya lalui, lewati itu seperti itu. Jelas di situ kan kita berbicara tentang masing-masing divisi berbicara tentang kesalahan yang pernah dia jalankan. Terus tinjauannya, perubahannya seperti apa, solusinya seperti apa sih. Dan ini sebagai catatan ketika kita melaksanakan kegiatan yang berikutnya, yang bentukan kegiatan yang sama di mungkin setahun, 2 tahun lagi kegiatan yang kita jalankan yang bentukannya sama, itu sebagai tolak ukur, sebagai evaluasi besar ya untuk kemarin ini kita punya kegiatan kesalahan yang di sini ya. Kita udah ada di solusinya seperti ini. Tapi itu pun sampai sekarang yang berjalan itu kadang-kadang masih ada gitu. Masih ada bahwasannya yang pernah kita jalankan dan salah masih aja diulang lagi dan sebagainya. Itu ya lebih kembali ke pribadi masing-masing manusia sebenarnya. Kalau kita menganggapnya itu kalau benar-benar salah dan kita paham sadar, dengan sendirinya pelan-pelan kita beranjak untuk lebih baik. Ini gimana aku jadi salah? Tapi ada yang nggak seperti itu soalnya. Jadi aku lebih ke pribadi masing-masing personil yang ada ketika bergabung di satu forum mungkin kegiatan. Terus yang kepentingan dalam kegiatan ini juga semuanya itu siap untuk dievaluasi. Karena pada saat forum evaluasi itu bentuk tata caranya kan biasanya yang pernah saya jalankan itu sebagai ketua yang dari yang paling kecil perlengkapan dan sebagainya. Kita semua kan dituntut bahwasanya harus bisa menyampaikan pendapat keluh kesah kita. Terus ketika orang itu cuma bisa memberikan kritikan mungkin terkait dengan job desk ini berat dan lain sebagainya, kita jangan sampai lupa kita minta juga dengan solusinya. Jadi ketika orang itu menyampaikan dia punya kendala, kekurangan, dia juga kasih masuk juga, oh ya saya pengennya seperti ini dan sebagainya. Mungkin itu untuk evaluasi cukup jelas ya disampaikan Pak. Nanti teman-teman bisa tahu ilmu yang teman-teman belum bisa dapat di sini. Untuk pembahasan hari ini di podcast ini mungkin udah cukup untuk teman-teman ya, mungkin teman-teman bisa langsung terjun ke lapangan kepanitiaan. Mungkin teman-teman bisa tahu kesalahan kepanitiaannya, dievaluasi tadi, terus struktur yang benar dievaluasi di episode yang sekarang. Teman-teman bisa dapat manfaat dari ilmunya ya. Mungkin kita cukupkan ya untuk pembahasan tentang mengenai kepanitiaan. Terima kasih juga sudah bisa hadir di sini, meluangkan waktu, ilmu dan
manfaatnya ya Bang. Oke. Nanti yang dikembangkan oleh teman-teman. Oke. Untuk podcast hari ini kita tutup. Terima kasih dan selamat menonton. Dah.